bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Juliana, tolong pimpin kita. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Oke, Ibu mau cek kehadiran di sini. Ketua kelasnya siapa? Saya, Ibu. Oke, bagaimana kehadiran hari ini? Semua hadir, Ibu. Oke, baik ya. Karena semua sudah hadir, berarti di sini Ibu harap kalian sudah siap ya untuk memulai dalam pelajaran kita hari ini. Siap, Ibu. Baik, karena ini pertemuan kita yang pertama, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Seri Tampani. Kalian bisa panggil dengan Ibu Seri. Baik, di sini materi kita yaitu konsep ilmu ekonomi. Sebelum kita lanjut ke materinya, di sini tujuan pembelajaran kita itu ada 3 ya. Yang pertama, kalian bisa mengetahui apa itu pengertian dari ilmu ekonomi, dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi masalah ekonomi itu apa, dan yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi terkait dengan konsep pilihan dan skala prioritas. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu mau tanya, kira-kira dalam pemikiran kalian itu ilmu ekonomi seperti apa yang kalian tahu? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, baik. Menurut saya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk berusaha dan mendapatkan, membuka usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke, terima kasih ya Justin. Baik, di sini ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Di sini ilmu ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikosnomia. Di sini oikosnomia dibagi menjadi 2 kata, itu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Dan ilmu ekonomi secara sederhana mempelajari aturan rumah tangga. Dan secara umum ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengatur kebutuhannya dengan alat pemuas yang terbatas. Di sini ilmu ekonomi sangat penting bagi kita, bagaimana kita mengelola uang kita agar setidaknya uang kita itu bisa memenuhi setiap kebutuhan kita dengan kemampuan kita sendiri. Di sini sebelum kita lanjut, Ibu memberikan 2 gambar. Di sini Ibu mau tanya, kira-kira pemikiran apa yang ada di kalian setelah melihat gambar yang Ibu tayangkan ini? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Justin. Oke, baik. Menurut saya sesuai dengan gambar yang sudah dipaparkan di depan, yaitu masyarakat yang sedang mengantri untuk membeli minyak tanah dan bensin. Oke, betul sekali ya. Di sini slide ini menunjukkan bagaimana di gambar pertama itu menunjukkan di mana orang-orang sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak. Di situ ada solar, bensin, dan lain sebagainya ya. Dan juga gambar yang kedua itu di mana orang-orang sedang mengantri untuk membeli minyak tanah. Di sini menggambarkan bahwa di situ terjadi kelangkaan, di mana kelangkaan tersebut menyebabkan alat pemuas kebutuhan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, di sini materi kita yang selanjutnya itu masalah ekonomi. Di sini masalah ekonomi itu muncul akibat dari adanya kelangkaan. Di sini kelangkaan di mana kondisi sumber daya kita terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang tak terbatas. Kebutuhan tak terbatas di sini kita bisa tahu bahwa manusia itu sifatnya tidak puas. Jika kebutuhan yang satu sudah dipenuhi, maka kebutuhan yang selanjutnya pasti akan muncul. Contohnya anak TK yang mau masuk sekolah, mungkin di TK itu sudah ada pakaian seragam TK, dan jika mau masuk di SD mungkin akan memerlukan lagi yang namanya seragam untuk SD. Di sini selanjutnya itu alat pemuas tak terbatas. Alat pemuas tak terbatas di sini bukan berarti jumlahnya sedikit, tapi
bagaimanapun berapa banyak pun alat pemenuh kebutuhan, tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini contoh kelangkaan yang sudah kita sering alami, yaitu yang tadi pada gambar sebelumnya. Di situ ada kelangkaan BBM dan juga kelangkaan minyak tanah. Di sini untuk kita mengatasi masalah tersebut, maka harus adanya pilihan, dan pilihan itu melahirkan yang namanya skala prioritas. Di sini skala prioritas adalah daftar kebutuhan seseorang dengan susunan mulai dari hal yang paling penting hingga hal yang tidak begitu penting. Di sini cara untuk menyusun skala prioritas itu, yang pertama kita menyusun daftar kebutuhan. Selanjutnya kita harus mengelompokkan kepentingan kebutuhan berdasarkan periode tertentu. Selanjutnya kita menghitung kapasitas kemampuan keuangan kita, dan yang terakhir itu kita membuat urutan prioritas. Di sini prioritas itu yang paling penting ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian evaluasi terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Atau mungkin sebelum kita lanjut ke materi soal evaluasinya, Ibu mau bertanya, kira-kira kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Oke, baik. Karena sudah paham, berarti Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk bisa mengukur kemampuan kalian bagaimana memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Ya. Ya, di sini ada 3 soal evaluasi. Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjawab materi soal tersebut. Di sini soal yang pertama itu jelaskan pengertian tentang ilmu ekonomi, dan yang kedua menjelaskan masalah ekonomi yang terkait dalam kebutuhan, dan yang ketiga jelaskan skala prioritas kebutuhan. Jika sudah, kita langsung saja membahasnya untuk kalian bisa mengetahui kemampuan kalian itu seperti apa dan pemahaman kalian itu seperti apa. Sudah, Bu. Oke, kita langsung saja ya membahasnya. Oke, di sini langsung saja membahasnya, yaitu yang pertama, soal pertama siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Justin. Menurut saya, pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ya. Oke, betul ya. Baik, di sini ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya dengan alat pemuas yang terbatas. Selanjutnya nomor yang kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Silakan Yuli. Baik, masalah ekonomi yang terkait dalam kehidupan itu seperti kelangkaan yang dimana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Contohnya kelangkaan yang kita alami yaitu kelangkaan minyak tanah, minyak goreng, dan BBM itu. Oke, betul sekali ya anak-anak. Di sini masalah ekonomi yang terkait dalam kehidupan itu seperti kelangkaan, di mana yang tadi sudah teman jelaskan, yaitu kelangkaan seperti BBM dan minyak goreng, dan sudah tadi ya dijelaskan sama Ibu. Di situ ada gambar yang terkait dengan kelangkaan yang ada. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Sita. Oke, skala prioritas kebutuhan adalah daftar kebutuhan seseorang dengan susunan mulai dari hal yang paling penting hingga yang tidak begitu penting. Oke, betul sekali ya. Semua jawaban kalian itu sudah benar. Dan yang dikatakan oleh Sita bahwa skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan mulai dari kebutuhan yang paling penting atau yang bisa kebutuhan yang harus segera dipenuhi, dan hingga kebutuhan yang tidak begitu penting atau bisa ditunda. Oke, mungkin ini saja evaluasi yang bisa Ibu berikan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang biaya peluang. Dan untuk itu, Ibu berharap kalian bisa mencari materi-materi terkait dengan biaya peluang. Itu bisa lewat buku ataupun lewat internet yang sekarang sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Dan untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita. Justin. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita menghadapkan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Justin. Sama
Oke, pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Selamat Bu. siang. Sehat selalu, Ibu.